Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Kabinet Prabowo Gibran dapat disebut sebagai kabinet paradoks. Ia menderet sejumlah argumentasi untuk mendukung pandangannya ini dan menegaskan bahwa selama 5 tahun ke depan kita akan sulit untuk keluar dari persoalan internal di dalam tubuh kabinet ini, sehingga target-target yang dikatakan oleh sang presiden dalam 5 tahun ke depan kita akan melakukan gebrakan-gebrakan signifikan, itu sulit diwujudkan. Bagaimana pemikiran filsafat menolong kita untuk melakukan telaah terhadap apa yang dikatakan oleh Ray Rangkuti bahwa kabinet Prabowo Gibran dapat disebut sebagai kabinet paradoks. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, saya pernah mengkategorikan Ray Rangkuti sebagai salah satu guru nyinyir atau orang-orang yang menggunakan perspektif pemikiran yang kita sebut sebagai mereka yang ada di kubu disinformasi, fitnah, dan kebencian. Para pengamat nyinyir ini seringkali memiliki analisis yang tajam. Kita sungguh terbantu dan tertolong dengan catatan-catatan kritis mereka. Dan karena itu dalam konteks kabinet paradoks yang diungkapkan oleh Ray Rangkuti, yang saya ikuti bagaimana ia mengelaborasi dan mengargumentasi berbagai macam alasan argumen untuk menjelaskan sederetan data yang real dan masuk akal untuk mengatakan bahwa kabinet Prabowo Gibran adalah kabinet paradoks. Sesungguhnya menarik untuk kita cermati satu persatu. Tetapi saya ingin untuk kita keluar dari catatan-catatan kritis itu, untuk meneguhkan sebuah pandangan bahwa seringkali kita itu melihat fenomena sosial, politik, kebudayaan, termasuk dinamika demokratisasi di tanah air kita, ketika rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran sudah mulai bekerja setelah retret selama beberapa hari di Kawah Chandra di Muka Akademi Militer Magelang, maka kita kebanyakan kehilangan apa yang dinamakan dengan pengharapan. Akibatnya sikap pesimisme itu yang kemudian menyeruak tajam dalam kehidupan banyak orang, banyak kelompok, bahkan hadir di dalamnya para aktor-aktor politik yang memberi catatan-catatan terkait dengan dinamika politik dan demokratisasi kita di tanah air. Saya ingin mengatakan bahwa catatan misalnya yang dibangunkan oleh Ray Rangkuti itu menarik, tetapi sekali lagi ia kehilangan satu kunci penting dalam kita memahami kehidupan sosial politik dan demokratisasi di tanah air kita, bahwa catatan-catatan kritis yang dikatakan oleh banyak pengamat termasuk Ray Rangkuti tentang kabinet paradoks itu kehilangan satu nilai utama, yaitu optimisme kita. Mengapa teman-teman? Karena ketika kita membangun argumentasi yang kita katakan cukup ilmiah dan cukup fundamental dan mendasar, tetapi ketika kita hanya mengangkat ke permukaan semangat atau spirit yang kita sebut sebagai semangat atau spirit pesimisme, maka kita tidak akan pernah menolong banyak orang untuk melihat secara apresiatif fenomena sosial, politik, kebudayaan yang ada di tanah air kita. Pandangan pesimisme sekali lagi tidak banyak menolong kita
untuk keluar dari banyaknya tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa catatan-catatan dari banyak pengamat politik itu menarik. Tetapi ada satu catatan kritis bahwa ketika argumentasi itu dibalut dengan perspektif tunggal yang pesimistis dan tidak juga muncul pandangan optimisme dan pengharapan, maka saya ingin katakan sisi edukasi dari catatan-catatan kritis itu tidak akan membantu banyak orang, bahkan membantu bangsa ini untuk melakukan transformasi sosial, politik, kebudayaan menuju hidup yang lebih baik. Memang benar, catatan Ray Rangkuti tentang kabinet gemuk yang berjumlah 109 orang. Memang ada benarnya bahwa dari 109 orang itu ada yang punya rekam jejak yang pernah tersangkut atau dipertanyakan soal keberadaannya, yang pernah atau bahkan tersangkut atau bahkan terindikasi melakukan tindakan yang kita kategorikan sebagai tindakan korupsi. Kemudian ekspektasi pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi tim ekonomi Prabowo itu juga adalah copy paste tim ekonomi yang dikerjakan dulu di era Joko Widodo yang hanya mencapai 5-6%. Nah, catatan-catatan itu sekali lagi teman-teman sangat menarik dan sangat argumentatif. Tetapi ketika pesimisme itu jauh lebih mengemuka dalam rangka kita membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan, dan dinamika demokratisasi di tanah air kita, maka pengamat politik disitulah letak kegagalannya. Kita tidak akan dapat membantu bangsa ini, bahkan rezim pemerintahan Prabowo Gibran, untuk tetap memompa optimisme dan pengharapan. Dan sekali lagi, dalam diskursus pemikiran filsafat, lama sekali pandangan pesimisme ditinggalkan, dan mungkin pandangan skeptisisme itu jauh lebih relevan. Kita mengkritik rezim pemerintahan, tetapi juga ingin terlibat dalam kerja-kerja bersama untuk menata kehidupan yang lebih baik. Bahkan pendulum aliran pemikiran filsafat itu bergeser dari skeptisisme menjadi optimisme dan memberikan aspek pengharapan. Karena dengan optimisme sosial, optimisme politik, optimisme kebudayaan, kita dapat menolong bangsa kita melakukan perubahan-perubahan atau transformasi dari sederetan data sebagai catatan kritis yang kita katakan dan kita sampaikan. Sekali lagi, seorang yang bernama Ray Rangkuti tentang eksplorasinya untuk menolong kita memahami paradoks kabinet Prabowo dan Gibran itu tidak menolong ketika kita tidak mendengar satu kata saja dari seorang pengamat yang bernama Ray Rangkuti. Ketika yang ada hanya pesimisme saja, maka pesimisme itu tidak dapat mengubah dan mentransformasi masyarakat kita. Catatan ini sekaligus menolong kita semua untuk membangkitkan optimisme bersama, optimisme politik, optimisme sosial, optimisme terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran, bahwa kabinet Prabowo Gibran itu bukan kabinet paradoks, tetapi kabinet yang penuh dengan optimisme.